Kalau cerita sedikit, alhamdulillah kemarin lahirannya lancar. Walaupun emang kita awalnya plannya mau lahirnya secara normal, tapi di awal trimester 3 emang sama dokter akhirnya sepakat untuk akhirnya lahirnya secara sesar. Cuman alhamdulillah berkat semua bantuan tim dari Brawijaya, dokter-dokternya semuanya lancar. Terutama di Brawijaya kemarin dokter anestesi sama dokter Yanuar. Itu pas masuk ruang tunggu tadinya saya sama Nabila udah tegang udah kayak mau copot jantung, cuman dokter Yanuar yang bikin benar-benar langsung tenang dan kayak udah ini nggak ada apa-apa kok gitu. Iya, langsung bercanda. Terus proses lahirannya juga di dalam, kebetulan saya sendiri punya trauma darah, tapi itu pun alhamdulillah nggak ada masalah, nggak muntah, nggak pingsan juga di dalam. Dan kayak tim dokternya semua baik banget sih. Sambil proses lahiran sesar, Nabila sambil diajak bercanda terus dan semua, jadi rasanya kayak cuma 5 menit tiba-tiba udah ada suara nangis anak kita, alhamdulillah. Senengnya banget gitu ya, karena pada awalnya kan memang maunya normal kan. Kalau normal tuh mungkin masih bulan Juli, dan kita kan nggak tahu kapan lahirnya. Kalau normal kan tergantung pembukanya kan, pembukaan berapa gitu. Kebetulan saya Juli kan syuting, jadi saya bilang mau Juli aja lah. Ntar kalau Juli nya nggak ada, di sana syuting jadi pusing. Film komedi jadinya sedih, film komedi jadinya bingung gitu ya. Udah, akhirnya pas ada keputusan untuk majuin untuk di sesar, saya senang banget. Kebetulan kan saya udah kenal sama Sesar kan, waktu itu saya nari-nari bareng di Trans. Bukan, beda ya? Oh iya. Ya akhirnya pas dibilang mau dibagiin, saya seneng banget. Dan pengalaman kan juga anak-anak saya, dulu si Nabila doang yang normal, kalau anak saya yang lainnya kan semuanya Sesar juga kan. Jadi ya saya sih berasa lebih nyaman aja ya, lebih cepat, lebih nyaman. Dan ini saya senang banget karena Sesar kali ini bukan saya yang bayar ya, dia yang bayar sendiri gitu. Jadi wah, bahagia banget saya, gokil. Oh iya, sama terima kasih juga buat ini geng lagi, tim dari Brawijaya Rumah Sakit ini. Saya happy banget dari nganterin anak saya USG, saya datang ke sini, saya lihat ikutan masuk gitu ke Dokter Dinda ya. Dokter Dinda saya ikutan masuk. Dari pertama tuh saya lihat, kalau zaman kita dulu kan masih 2 dimensi ya kalau ngeliat USG ya. Kalau sekarang udah 4D, gila. Mungkin tahun-tahun berikut anak-anak kita yang lainnya mungkin udah 5D atau bau kentutnya kita bisa nyium juga kayak ini. Wah, tapi bener-bener takjub sih saya ngeliat ini. Terima kasih banget. Tempatnya juga enak banget karena deket banget sama makanan di mana-mana. Saya di sini 2 hari naik 2 kilo kayaknya. Di kita ya, bapak-bapaknya Ivan sama Nabila ya, bapak ibunya itu persiapannya sih lumayan matang ya, karena kita jam 3 udah nyampe sini. Jam 3 nyampe, terus pas peng nungguin mereka tegang masuk ke dalam ruangan, kita juga ikutan tegang. Saya bawa remote control mobil-mobilan, saya main di atas. Terus nungguin jam berapa keluar? 5.53 ya? 5.53 akhirnya Ivan keluar dari ruang persalin itu. Saya baru ketiduran tuh, akhirnya saya bangun, saya ngeliat, wah coba anaknya nih, anak kecil kok udah mancung gini gitu. Ini anak saya kok jangan-jangan di dalam kebanyakan bohong kan, kalau Pinocchio bohong kan mancung ya. Wah, kecil-kecil udah mancung, terus apalin apa yang tanda lahir atau apa gitu, apalin gitu. Kebetulan dia ada tanda lahir di sini kayak baru dari Dufan. Jadi ada capnya di sini cap. Terus ya udah, kalau kita mah sebenarnya benar-benar nggak bisa kebayang deh, apalagi cucu pertama ya. Cucu bro, gokil. Mana kepikir perasaan gue kemarin masih main sepeda. Dia cucu. Iya, silakan yang mau bertanya kembali. Mas Sora, ini kan udah jadi seorang kakek ya. Iya. Nanti bakal dipanggil apa nih nantinya? Terus untuk nama sendiri apakah menyerahkan kepada anak-anak atau ikut juga ambil andil untuk memberikan nama? Kalau aku sebagai kakek ini ya, tadinya pinginnya dipanggilnya Oma. Biar beda aja dari orang-orang. Nah, karena kemarin tuh semua manggil aku kan Bab ya. Anak-anak aku, mungkin belakangan juga fans aku, terus teman-teman aku juga manggilnya Bab gitu. Ini juga pengennya sih dipanggil Bab juga sama si bayi ini, karena gampang juga kan. Sebelum dia bisa manggil papa atau ayah, mungkin manggil Bab lebih gampang gitu kan. Ya udah, saya jadi Bab aja, Babung, bapak. Terus tadi apa satu lagi? Untuk nama. Oh, untuk nama
Ivan sama Nabila kita baru tahu setelah di kamar. Jadi dari awal nggak pernah dikasih tahu, cuma dikasih tahu namanya tuh Noah. Wah kita nebak-nebak tuh, setiap hari saya nebak-nebak apa gitu. Setiap hari buka chat GPT terus nulis kemungkinan nama Noah 3 suku kata. Kodenya gimana kan? Noah. Lubis. Wah itu selama 9 bulan saya cari tuh Nana Noana siapa namanya, nggak ketemu sama sekali. Ya udah gitu. Namanya siapa? Jadi kalau nama panjangnya kebetulan alhamdulillah orang tua dua-dua dari semua sisi nyerahin ke kita berdua. Nama panjangnya tuh Kanoadria Adnan Lubis. Nah jadi kalau Kanoadria sendiri artinya tuh petualang lautan yang berani. Tapi ya sebenarnya tadinya kita emang udah pengen namain Noahnya aja, cuman habis itu baru aku udah sama Bila sama-sama buat bareng. Cuman nama tengah dan nama belakangnya itu pengen ada dua-dua keluarga. Kalau Lubis kan karena kebetulan saya sendiri orang Batak, jadi udah langsung dapat farmnya langsung turun. Cuman kalau dari keluarga Nabila, karena kebetulan Mbak punya nama tengahnya tuh Denang. Nah terus ada beberapa orang tua yang udah almarhum dari keluarga Bila namanya Ade, nggak pernah punya anak cowok, termasuk juga suami ibunya Bila yang sekarang nggak punya anak cowok. Jadi Adenang artinya dari situ, Adenang campuran. Iya. Noah, keren kan Noah. Tadinya gue pikir namanya bisa juga ambilin gelas gitu. Noah ambilin gelas. Nggak ya, kurang ya. Paksa ya, nggak apa-apa lah. Iya. Nah, kalau kondisi babynya sekarang seperti apa dan pada saat persaingan kemarin berat badannya berapa, panjangnya berapa? Nah, boleh tuh diinformasikan. Sehat ya, tadi pagi habis CFD ya bayinya. Dan bagi udah CFD, iya mau buat naik fiksi. Kalau bayinya sendiri alhamdulillah sekarang Noah sehat, lagi ada di nursery room. Emang masih belajar untuk minum ASI, belajar nyusu. Kemarin tuh lahir dia beratnya di 3,3 kilogram, 3 kilo 80 gram. Terus tingginya 48,5 cm. Terus ya itu aja informasinya. Kalau proses persalinannya tadi pertanyaan pertama, kita kemarin CSR-X karena emang dari dokter objinnya Dokter Dinda di Ardemisha tuh mintanya emang CSR-X biar recovery-nya lebih cepet. Tapi emang itu bener sih, akhirnya setelah operasi 8 jam Nabila udah jalan-jalan di kamar, udah ke toilet, udah ya pelan-pelan lah gitu. Cuman ya emang si CSR-X ini kemarin udah dengar dari beberapa teman yang udah lahiran duluan juga, recovery-nya juga lebih cepet. Karena kan kita suami ya pengennya kalau ngejar kerja bisa lebih cepet lagi juga kan. Jadi pengennya istri recovery-nya lebih cepet. Sama kasihan juga kan kalau emang lama sakitnya. Ya. Kemarin tuh bangun tidur sempat kaget gitu. Lah kok gue sekarang tidur sama nenek-nenek gitu. Kemarin aja kan belum begitu ya. Tadi kemarin pagi berasa aja begitu. Ya perubahan-perubahan sih belum berasa banget ya. Saya paling cuman sekarang kalau buka Tokopedia gitu ya, saya nyarinya mainan anak-anak sekarang. Sama baju berenang buat berenang sama ikan arwana saya ya. Boleh ya Pak ya?